Halo traders, kita berjumpa kembali di dalam acara analisa market mingguan. Dan seperti biasa kita akan melihat berbagai instrumen market dan pergerakannya, serta nantinya ke bagian utama, yaitu ke pair GBP USD dan komoditas emas. Dan baiklah, kita akan memulai dengan dolar indeks ya. Untuk dolar indeks kita melihat bahwa dolar indeks bergerak melemah ya selama 1 minggu yang lalu ya, dan ditutup ya sedikit menguat pada akhir perdagangan. Dan apa yang terjadi di US dollar tentu semua berhubungan dengan tren kenaikan suku bunga di bank sentral utama dunia, serta agresif dan hawkishnya para pemegang kebijakan bank sentral di dunia ya. Bahwa rencana semua bank sentral untuk memerangi inflasi dengan satu cara kenaikan suku bunga yang mana Bank of England sudah melakukannya, kemudian sikap dari Fed yang juga berusaha memerangi inflasi, dan juga kemarin hasil laporan ketenaga kerjaan yang cukup bagus, masih tetap membuat pasar merasa yakin bahwa Fed di bulan Maret akan tetap berusaha menaikkan suku bunganya. Dan untuk ECB sendiri, European Central Bank, meskipun mereka masih bersifat wait and see melihat apa yang dilakukan oleh bank sentral lain, tetapi tampaknya inflasi yang terjadi di Eropa meskipun dikatakan masih terkendali, tampaknya ada peluang untuk juga ikut menaikkan suku bunga. Tentu perang suku bunga ini, tren kenaikan suku bunga ini untuk memerangi inflasi ya, akan menimbulkan satu penyesuaian, satu adjustment ya antar bank sentral ya. Dan ini tentu akan mempengaruhi ya mengenai khususnya di negara-negara menengah kecil ya, tentu akan terpengaruh ekonominya dengan kondisi yang bisa kita bilang perang suku bunga antar bank sentral raksasa dunia seperti itu. Dan kita juga melihat bahwa Bitcoin sudah menunjukkan satu kenaikan ya, ada satu rentetan kenaikan, ada perbaikan peminatan pasar kembali ke Bitcoin setelah jatuh sangat dalam ya. Dan Bitcoin selama seminggu terakhir ditutup naik ya. Artinya untuk aset-aset kripto ini ya, di beberapa aset kripto utama selain Bitcoin, saya juga melihat terjadi ada kenaikan sedikit ya, dan memang semua terkorelasi dengan Bitcoin. Jadi kalau Bitcoinnya rontok ya, jatuh, maka kripto-kripto yang lain akan mengikuti. Dan ini ada sebuah akumulasi ya, di bottom ada sebuah akumulasi di
dasar ya, di dasar harga, di bottom harga yang kita lihat bahwa pasar sedang mengakumulasi Bitcoin di harga yang murah, termasuk juga dengan kripto-kripto lain sedang terjadi akumulasi. Nah, ini bisa menjadi satu peluang ya, buy on low ya, karena pasar juga sedang melakukan akumulasi, tetapi tetap perhatikan dengan dan trading dengan hati-hati. Berlanjut kepada indeks S&P 500 ya, yang berisi 500 saham unggulan Amerika Serikat, bahkan unggulan dunia ya. Sempat terjadi kenaikan sebelum akhirnya ditutup dengan penurunan. Dan ini juga ada suatu, kalau kita bandingkan tadi dengan BTC ya, dengan Bitcoin, pasar sudah mulai masuk melakukan akumulasi, kemudian juga di S&P pasar sudah melakukan akumulasi ya, meskipun ada pada penutupan akhir pekan terjadi kondisi koreksi, tetapi inilah satu tanda yang baik ya, karena untuk aset kripto memang perdagangan pada dasarnya adalah perdagangan buy and hold ya, seperti itu. Juga dengan saham adalah perdagangan buy and hold. Jadi baik kripto dan saham semuanya mengharapkan satu kenaikan harga dalam jangka menengah panjang, seperti itu. Dan kita beralih kepada pergerakan minyak dunia ya. Saat ini kalau kita perhatikan, minyak dunia berada pada harga tertinggi sejak tahun 2014. Kenaikan minyak ini dipengaruhi oleh musim dingin di Amerika dan juga tensi antara Ukraina dan Rusia, di mana suatu peperangan ya, secara historikal kondisi peperangan yang terjadi di dunia tentu akan membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar itu adalah minyak, dan Rusia sebagai salah satu pemasok minyak dunia diperkirakan akan lebih memfokuskan ya aset minyaknya untuk kebutuhan perang, meskipun perang itu juga masih belum terjadi, seperti itu. Hanya tensi ketegangan yang ada turut mempengaruhi ya sentimen pasar untuk melakukan akumulasi harga minyak, sehingga harganya semakin mahal. Dan kondisi geopolitik yang sedang tren seperti kondisi Rusia, Ukraina ya, dengan memicu kenaikan harga minyak, juga kondisi imbas pandemi corona di seluruh dunia, serta perang suku bunga, tren suku bunga, dan imbal hasil obligasi di Amerika Treasury ya, US Treasury, itu adalah sebuah isu-isu global yang sedang ramai saat ini. Dan kita beralih ke bagian utama kita, yaitu pergerakan GBP/USD. Ya, untuk GBP/USD monthly-nya ditutup naik, kemudian weekly-nya ditutup naik, dan untuk daily-nya ditutup turun ya pada akhir perdagangan. Dan posisi pada analisa trendline, memang kita lihat bahwa terjadi penembusan ya trendline support yang trendline resisten ya, yang berwarna merah ya, dan diakhiri penembusan itu dengan satu bentuk candle hitam ya, yang ini menjadi satu pegangan ya untuk acuan apakah candle masih akan bergerak naik dengan menutup posisi high low dari candle yang hitam ini ya, sehingga bisa menjadi acuan bahwa kenaikan itu akan tetap berlanjut.
Dan pada bagian analisa MACD ya, kita lihat untuk MACD-nya memang masih berada di area plus, area positif, tapi koreksi candle yang terjadi pada time frame daily ya, candle hitam yang terakhir itu di bagian paling kanan tersebut dikonfirmasikan dengan posisi stokastik yang sudah di area 80. Nah, dan di sini kita lihat stokastik siap terjadi kondisi cross ya, yang cross itu berusaha untuk menembus area di bawah 80. Nah, ini artinya akan ada koreksi sejenak. Apalagi posisi ATR juga meningkat. Jadi ada satu usaha dari pelaku pasar dalam jangka pendek untuk membuat GBP USD ya untuk turun sejenak dengan tanda berupa stokastik yang berusaha untuk keluar dari area 80-nya menuju di bawah 80. Ini yang bisa menjadi satu perhatian di saat melakukan analisa. Ya. Dan kalau kita lihat di Fibo-nya sendiri ya, untuk Fibo sendiri memang kondisi price ya yang saat ini berada di 23,6 ya, bisa menjadi satu range area antara 23,6 dengan 38,2 bagi pergerakan GBP USD ini. Jadi hal ini juga menambah satu kondisi range yang range itu memang jika dia bisa melewati 23,6-nya maka itu akan menjadi satu tanda kenaikan bagi GBP USD, tentu dengan yang kita lihat sebelumnya itu posisi trendline dan posisi daripada MACD dan stokastik yang kita waspadai akan terjadi koreksi dulu sebelum terjadi kenaikan. Yang terakhir adalah pada bagian support dan resistennya. Untuk support dan resisten ya, kita lihat bahwa GBP USD ini saat terjadi koreksi nantinya ya, secara umum tren overall masih naik ya. Saat terjadi koreksi nanti, maka kita melihat skenario akan menuju area 1.3400 sebelum dia berlanjut untuk melanjutkan kenaikan ke area 1.3600 ke atas ya. Dan dari yang bisa kita ambil kesimpulan dari pergerakan candle GBP dan serta tools analis yang kita gunakan tadi, maka saya menyimpulkan bahwa GBP USD akan turun sejenak sebelum dia melanjutkan tren kenaikan. Dan area untuk koreksi sejenak itu bisa di sekitaran 1.3400 sebelum dia akan mencoba naik kembali menuju 1.3600 ke atas. Baik, itu adalah mengenai GBP USD. Dan kita berlanjut ke emas ya, XAU USD. Untuk mandi ditutup naik. Weekly-nya juga ditutup naik, untuk daily-nya juga ditutup up atau naik ya. Berikutnya adalah dari trend line juga masih mendukung untuk kenaikan ya. Posisi support trend line-nya belum tertembus ya. Pijakan di trend line berwarna biru juga
belum ada tersentuh shadow ya, sama sekali belum tersentuh. Jadi ini masih menunjukkan adanya satu pergerakan kenaikan bagi XAU USD. Yang kita lanjutkan kepada analisa MACD ya. Untuk analisa MACD sendiri memang sudah ada tanda-tanda koreksi ya di MACD-nya, tetapi dari stokastiknya masih ada tanda untuk akumulasi buy ya. Jadi masih ada tanda kenaikan. Stokastiknya masih menunjukkan potensi kenaikan yang dia juga didukung pada kondisi ATR terkini yang juga melengkung naik ya. Jadi kita perhatikan stokastiknya lengkungan dia naik, kemudian ATR juga naik. Dan MACD, kita ingat MACD itu adalah lebih kepada lagging ya, lebih terlambat di dalam memberikan info entry ya di sini, sehingga meskipun MACD-nya menunjukkan kondisi mewaspadai untuk terjadi yang penurunan, tetapi dari stokastik dan ATR masih kuat untuk naik sejenak bagi XAU USD ya. Selama stokastik belum di area 20 atau 80, belum berada di area 80 ke atas atau 20 ke bawah, masih di tengah-tengah antara 80 20 ya, di antara area 21 hingga 79, maka dalam jangka pendek stokastik masih mendukung kenaikan untuk naik bagi XAU. Yang terakhir, maksud saya yang berikutnya adalah dari Fibonacci ya. Untuk Fibonacci sendiri harga berada di antara 38 dan 50 ya. Artinya berada pada 1802 hingga 1816. Nah, area ini yang menjadi acuan kita adalah di 38-nya, di 38,2-nya. Karena saat area 38,2 tertembus, maka dia akan berusaha ke wilayah 23,6 yang kita lihat itu di sekitar 1830 ya. Nah, jadi kalau pertanyaannya emas akan bisa naik sampai seberapa, itu dia akan mencoba ke 1816, dan jika itu tertembus ya, maka dia akan mencoba ke 1830. Nah, untuk berbeda dengan Fibo, terlihat dari support resistance, ruang yang disediakan bagi emas cukup lebar ya. Di sini terlihat, nah 1830-nya udah kelihatan ya, meskipun di situ 1831 ya, kita bulatkan 1830, ada suatu petunjuk bahwa gold akan mencoba ke 1830 di sini, karena ruang kosongnya, jeda antara price yang ada saat ini yang kita lihat dengan posisi resistennya ini cukup lebar, dan juga didukung tadi dengan apa yang ditunjukkan oleh Fibo. Meskipun di Fibo karena Fibo kan terbagi jarak-jaraknya ya, antara 38, 50 ya, dan 23 semua terbagi di situ. Tapi kalau di support resistance, dia lebih melihat dari mana support yang pernah terjadi dan resisten yang pernah terjadi, dan di sini jaraknya adalah cukup lebar ruang bagi kenaikan emas seperti itu. Dan baiklah, jadi kesimpulannya adalah bahwa untuk gold masih berpotensi untuk naik, dan market masih cukup volatil ya, dan waspadai kondisi-kondisi komentar-komentar dari para pemangku kebijakan ya, seperti para gubernur bank sentral, karena sedang terjadi kondisi, istilahnya kita bilang, saling mengimbangi suku bunga antar negara ya, karena suku bunga, khususnya suku bunga dari The Fed, akan mempengaruhi yang negara yang lain. Tentu juga dari suku bunga Inggris ya, kemudian negara-negara Euro dan
Jepang, Australia, ya, New Zealand, Kanada, Swiss, itu adalah mata uang yang menjadi anggota major pair. Nah, inilah yang harus dicermati juga, bahwa pasar dan komoditas dan indeks saham semua akan masih mencermati sentimen-sentimen tersebut. Dan terima kasih atas kehadiran pada acara analisa ini, dan saya ucapkan sukses selalu menjaga kesehatan, dan salam profit selalu. Terima kasih.